Salam jumpa pemirsa, saat ini tim Bodhicitta berada di Kota Batu dan kami akan menjumpai Bapak Heri sebagai tukang odong-odong atau penjual jasa permainan anak-anak. Nah, seperti apa usaha dan pekerjaan dari Bapak Heri ini? Langsung saja kita simak liputan berikut ini. Di daerah pegunungan ada becak, tentu pengayuh becak tersebut tergolong pekerja yang kuat. Dengan medan menanjak, harus pulang dan pergi mengantar penumpang-penumpang. Bahkan terkadang harus turun dari becaknya, melepas kayuhannya, mendorong dengan tumpuan kedua kaki. Becak yang satu ini berbeda dengan becak-becak lain. Tidak terlihat tempat duduk untuk para penumpang. Juga tidak terlihat bentuk becak pada umumnya. Dan hanya penumpang tertentu saja yang bisa menaiki becak semacam ini. Penumpang-penumpang khusus ini selalu menanti dengan senyumnya yang lucu. Penumpang-penumpang ini adalah anak-anak. Inilah becak yang dibuat khusus untuk anak-anak. Pengayuh becaknya pun tidak harus pulang pergi untuk mengantarkan penumpangnya. Dengan hiasan-hiasan mainan sebagai tempat duduk, disertai dengan iringan musik, maka pengayuh becak ini sudah mengantarkan penumpangnya menuju kegembiraan. Becak ini dinamakan dengan odong-odong. Nama saya Bapak Heri. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai becak odong-odong. Umur saya 47. Saya itu dulu di Malang, terus istri saya asli orang Batu. Saya di sini mulai 97. Sebelum saya narik odong-odong, saya dulu punya usaha kerupuk, di mana sempat bahan bakar naik, semuanya naik, semua tidak tercukupi, dan usaha saya tidak bisa berkembang dengan baik. Waktu itu saya itu ada teman yang bincang-bincang, saya dengar, lalu saya tanya ada apa, terus katanya ada odong-odong dijual. Terus saya mengambil kesimpulan, saya cari di mana tempatnya. Waktu itu ketemu sama orangnya, terus saya dijual berapa gitu, katanya minta 3 juta. Setelah itu saya carikan uang. Dengan awal itu saya masih belum berjalan odong-odong, saya sempat masih kurang pede katanya. Terus saya kerja ikut bangunan kira-kira 1 bulan. Setelah itu pas di alun-alun ada pasar, saya beranikan diri untuk bekerja. Ya alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Mulai awal itu saya sudah punya semangat baru lah. Ternyata apa yang kita kerjakan dan yang kita cintai pasti akan membawa hasil yang bagus. Apakah becak odong-odong itu? Kalau di zaman orang tua dulu ada dremolen, atau menurut bahasa Jakarta komedi putar, yang biasa ada pasar malam berbentuk bulat besar. Maka becak odong-odong ini bisa disebut miniaturnya. Odong-odong ini adalah komedi putar kecil, hingga anak-anak bisa menaikinya walaupun tidak seleluasa komedi putar, namun
cukup membuat anak-anak yang menaiki menjadi senang. Kelebihan lain dari odong-odong ini adalah anak-anak dapat setiap waktu menaikinya di depan rumah masing-masing tanpa harus berjalan di pasar malam. Kan kita belum pernah melakukan pekerjaan ini. Kita menghadapi masyarakat gitu kayaknya canggung gitu. Tapi setelah saya coba, pas waktu itu ada basar di alun-alun ini, saya mencoba. Akhirnya saya coba, kok hasilnya bagus gitu loh. Setelah pekerjaan di rumah selesai, Pak Heri yang berprofesi sebagai pengayuh ondong-ondong mulai mempersiapkan odong-odong yang akan dipakai. Satu persatu kelengkapan untuk mendukung pekerjaannya diperiksa. Tempat duduk, aki untuk menyetel lagu anak-anak, juga untuk mengiringi perputaran odong-odong, serta kaset-kaset yang dibutuhkan, semua dipersiapkan Pak Heri dengan seksama. Sudah kita perhitungkan apa sih yang sekarang dimaui masyarakatan itu. Kita jual jasa mainan anak-anak itu masih masuk pangsa pasarnya anak-anak. Jadi nggak ada matinya istilahnya. Saya berangkatnya kalau pagi jam 7, pulang jam 11, sorenya jam setengah 3 sampai maghrib. Terus maghrib saya lanjutkan lagi ke parkiran plaza yang sebelah timur sampai jam 9. Selain di alun-alun, sorenya kita tuh berjalan ke daerah Sumberjo. Mulai jam 3 pagi sampai jam 6 sore baru kita pulang. Setelah jam 6 sore kita nyampe di rumah, kita kan mandi sebentar, berangkat lagi ke alun-alun di sebelah timur itu sampai jam 9. Kalau hari liburan ya lumayan, kalau hari liburan rame. Kalau hari minggunya malah nggak rame hari minggunya. Karena biasanya ramenya pas hari Sabtu. Kecuali pas hari liburnya panjang itu ya rame terus. Kalau hari biasa kita mengejar bola. Kalau kita di alun-alun itu mungkin buat ada masukan kecil-kecilan sedikit lah. Buat belanja bisa gitu, buat jajannya anak-anak. Kalau sorenya kita mau keluar, kita mau kerja keras, pasti dapat untung lah. Entah itu 40.000, kan ada tambahan lagi. Hitungannya per lagu kita menarik konsumen Rp1.000 per lagu. Tapi insya Allah ya masih mendingan lah. Rata-rata kalau kita satu hari mungkin masih di atas 50 ke atas. Hari libur itu kemungkinan sampai dapat 100. Kadang-kadang ya kalau pas ada acara karnaval umum itu bisa sampai 150.000 satu hari. Kalau hari biasa ya sekitar 50-an, kalau 50 kan. Ya dikatakan ya cukup, ada dan kurang. Kalau anak-anak ya masih mendukung lah, selama ayahnya mencari uang yang halal gitu.
Ada beberapa kendala dihadapi Pak Heri dalam melakukan pekerjaannya, terutama pada saat musim penghujan datang. Maka waktu yang didapatkan hanya sedikit, walaupun dengan lokasi yang jaraknya tidak begitu jauh. Selain ada beberapa pesaing yang harus dihadapi, namun itu semua tidak membuat Pak Heri menjadi patah semangat. Baginya semua akan mendapatkan sesuatu apabila dijalani dengan ketekunan dan kesabaran. Saya dulu itu buka bengkel las, itu masih ada peralatannya, masih ada. Berhubung kondisinya itu kan naik turun. Kita cari pemecahan yang mudah lah. Kayuhan demi kayuhan selalu dilakukan Pak Heri setiap hari. Dengan odong-odong bekas yang dibeli dari seorang teman itu pun dari tabungan terakhir. Pak Heri memberanikan diri melakukan usaha ini sampai pada saat sekarang. Pak Heri masih menekuninya dengan semangat. Ya kan di sini rupanya minatnya anak-anak itu masih gimana ya? Ya mungkin gengsi atau gimana, mungkin masih gitu. Kalau kita sudah berumah tangga kan lain. Apa yang dituntut untuk keluarga itu ya harus kita jalani. Kewajiban kita. Walaupun penghasilan yang didapat dari usaha odong-odong hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun Pak Heri merasa senang dengan pekerjaannya. Selain mendapatkan penghasilan, dia juga bisa membuat anak-anak penumpang odong-odong menjadi senang dan merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi Pak Heri. Saya hari liburnya itu termasuk ya jarang. Saya kalau nggak keluar kayak gatel gitu. Jadi kayak makanan saya sehari-hari gitu. Kecuali saya itu sakit, memang sakit betul nggak bisa keluar. Kayak kemarin itu sakit, kayak kena diare itu nggak keluar sama sekali. Lokasi yang digunakan Pak Heri dalam menjalankan usahanya berbeda-beda. Di alun-alun, di perumahan, di depan pertokoan, maupun di tempat-tempat yang sedang mengadakan acara tertentu. Terkadang Pak Heri harus melalui jalan menanjak maupun turunan yang tajam demi mencapai lokasi keramaian yang dituju. Waktunya pun harus tepat pada saat pagi hari atau sore hari, di mana biasanya anak-anak bermain. Saya tuh semua di perdagangan di alun-alun sudah hubungannya kayak saudara teman. Semua sama saling mendukung lah. Senangnya itu kita bisa menghibur anak kecil,
kita merasa bahagia bisa menghibur anak kecil, menyenangkan orang lain, seneng gitu. Bisa obat awet muda katanya. Susahnya kalau kita tuh ada kendala hujan. Lawan berat kita ya hujan itu. Kalau ada hujan, ekonomi kita ya nggak bisa jalan. Rata-ratanya semuanya gitu. Tapi kita sebagai manusia harus berusaha. Kita harus bisa, kalau katakanlah sore itu hujan, kita harus pagi harus keluar. Kendalanya nggak ada. Cuma kita keluarnya itu pagi. Kalau sorenya hujan, pagi keluar. Di sini itu ada sekitar 3. Karena batu medannya sangat berat. Di samping itu memang orang nggak berani ngambil resiko. Jalannya kan nanjak. Itulah tantangan kita. Banyak orang nggak berani lari ke batu, masalah medannya itu sangat berat. Ini terutama kita kadang-kadang kalau nggak punya cadangan aki, kadang-kadang kita nggak bisa kerja terlalu jauh. Kalau kita kebiasaan aki, otomatis kita nggak bisa kerja. Terus sarana payung juga untuk tempat untuk berteduh, biar nggak kepanasan. Kalau mau ke lain-lain itu kita nggak harus membutuhkan mesin. Ya kita kedepannya punya rencana. Ini mau saya gantikan sepeda motor belakangnya. Tapi berhubung kita masih mengumpulkan lah sedikit. Kalau ini sudah ada mesin sepeda, mungkin kita sudah lebih jauh, katakan ke Jeding, kemana, kita bisa menyangkut, bisa menghibur anak-anak itu loh. Ya kita kepingin lah ini usaha yang lebih bagus, tapi sementara itu kita tuh ya ada tujuan yang baik kerja di odong-odong. Di samping kita bisa menghibur anak-anak, ada perasaan kepuasan gitu. Makanya saya punya keinginan ini ganti mesin sepeda motor biar kita bisa mengejar waktu untuk bekerja. Perjalanan ke Sumberjo sampai sini aja setengah jam. Itu pun dorong terus di sana. Ya mandi keringet lah. Tapi dengan hasil yang sangat kita rasakan gitu. Kayak kemarin sakit enggak keluar gitu. Ya terpaksa keluar cuma hari sore sore keluar. Ya alhamdulillah masih dapat lah 30-40 masih dapat. Kalau kita nggak keluar yang di rumah nanti makan apa anak, uang sekolahnya, uang apa. Jadi memang kita tuh dituntut profesi yang katakanlah harus profesional katanya. Ya kalau ada peluang yang bagus ya tetap masih odong-odong kita jalankan, tapi nggak terlalu diforsir lah tenaga kita. Selama ini kita tuh kerja keras betul sekarang. Kalau ada usaha yang bagus mungkin ya kita keluar sore saja. Sayang kan kita kata kalau jatuh uang nggak kuat. Selesai melakukan pekerjaan sehari-hari, Pak Heri membereskan kelengkapan odong-odongnya, memeriksa dan mempersiapkan terutama aki untuk memutar kaset dalam mengiringi perputaran odong-odong untuk keesokan hari yang penuh harapan. Kalau sore nggak masalah, di alun-alun nggak masalah kalau sore. Karena kita bekerja sama dengan anak parkir sore. Kita membayar uang parkir dengan uang parkir 5.000 sampai 10.000. Di rumah sederhana ini juga Pak Heri melepaskan penat dan rasa lelahnya. Walaupun rumah yang dihuni masih milik keluarga dan masih terbuat dari tembok kayu, namun Pak Heri merasa nyaman bersama anak-anak serta keluarganya. Disinilah
Pak Heri membentuk keluarga kecil yang sederhana. Ini yang rupanya yang terakhir ini ya membawa diri saya lebih tenang, lebih dekat sama keluarga, anak-anak lebih dekat. Ya, terima kasih Bapak. Tadi kami diizinkan untuk mengikuti aktivitas Bapak. Dan mohon diterima ini pemberian dari pemirsa Dhamma TV. Semoga bisa sedikit meringankan beban Bapak. Mohon diterima Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Dhamma TV atas pemberiannya ini. Silakan Pak. Saya berterima kasih pada Dhamma TV yang telah meliput kegiatan kami. Semoga dapat membantu yang lain. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, silakan Anda kirimkan bantuan ke alamat yang tertera berikut ini. Beginilah fenomena usaha kecil yang dana seluruhnya adalah dana pribadi dan terkadang ada beberapa didukung oleh sanak saudara, keluarga, serta teman-teman. Dengan adanya mereka-mereka inilah hingga dapat memberikan jalan alternatif bagi orang-orang yang menginginkan kesamaan rasa dengan harga terjangkau. Setiap orang mempunyai cara sendiri untuk mencari nafkah, bertahan hidup, dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Heri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, beliau cukup bekerja keras untuk mencari nafkah. Nah, semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Akhirnya Yohan dan seluruh kru Bodhicitta mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.